Masyarakat adat 16 perkampungan pesisir Pantai Rempang, Kecamatan Galang, merasa risau dan resah dalam beberapa waktu terakhir ini. Pasalnya, mereka mendapatkan informasi wacana pemindahan perkampungan tua di pesisir Pantai Rempang, Kecamatan Galang. Diketahui informasi dan wacana pemindahan ini sudah disosialisasikan petugas Ditpam BP Batam sambil melakukan pengukuran dan pendataan penduduk. Ini jelas semua itu ya, gitu ya. Intinya kita mempertahankan menolak ya. Menolak. Oke. Satu menolak dan kita melanjuti. Untuk merespon kerisauan itu, puluhan tokoh adat dan tokoh masyarakat perkampungan pesisir Pantai Rempang, Kecamatan Galang menggelar rapat atau pertemuan di Jembatan 2 Barelang, Kamis 23 Februari 2023. Pertemuan perdana itu selain bertujuan silaturahmi dan merapatkan barisan, juga bertujuan untuk menyatukan persepsi menolak wacana relokasi tersebut. Dalam rapat, mereka sepakat menolak wacana relokasi perkampungan yang dibangun leluhur mereka ratusan tahun lalu. Pertemuan itu juga menyepakati pembentukan forum atau wadah perjuangan bernama Forum Masyarakat Adat Rempang Galang. Nah, kita berharap ke depan siapapun tokoh kita yang ada di Pulau Rempang bergabung bersama kita. Kita sebaliknya bergabung sama mereka pun tidak ada masalah. Mengawali pertemuan, inisiator atau penggagas Forum Masyarakat Adat Rempang Galang, Awang Rajab, mengungkapkan singkat maksud dan tujuan pertemuan tersebut digelar untuk menyikapi wacana relokasi perkampungan pesisir Pantai Rempang. Menurut Awang Rajab, banyak tokoh adat dan tokoh masyarakat menyampaikan keluhan kepadanya. Tidak cuma kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua berada di dalam keadaan sehat dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah. Yang saya hormati tokoh kita yang dari Bunga, yaitu Pak Imam Egoy. Yang saya hormati juga tokoh kita dari Galang, yaitu Sembulang, Pak Din. Di sini juga ada tokoh kita muda, Maris ya, Maris sudah kategori tokoh dari Cata. Di sini ada Pak Usin dari Airlingka. Di sini ada Tanjung Banun, dari Tanjung Banun ya, Tanjung Banun. Dari Tanjung Banun, di sini ada Pernam, Umar. Di sini ada dari Cata juga anak Boy. Di sini dari Airlingka. Di sini juga dari Munga. Di sini juga ada Pak Saleh yang dari Karas, dari Stakok juga hadir. Alhamdulillah dari Sembulang juga hadir. Terima kasih Pak. Terima kasih kampung yang sejak turun-menurun sebelum negara Republik Indonesia merdeka, kita sudah punya kampung yang diazanahkan oleh nenek moyang kita terdahulu untuk meninggalkan kepada anak cucunya. Bila kita mendengar kabar berita bahwa kampung kita tidak dipindahkan, ada kena kerisauan gitu semua di sini. Tidak hanya kerisauan, hanya satu orang dan dua orang, tapi hampir semuanya keresahan dan kerisauan ini satu Rempang dan Galang. Berapa banyakkah jumlah masyarakat Rempang dan Galang? Hari ini hampir saja 17.000 jiwa yang ada, hampir saja penduduk jiwa yang ada di Rempang dan Galang ada kena kerisauannya. Oleh karena itu saya mendapat masukan-masukan dari beberapa kalangan tokoh untuk mencari solusinya seperti apa. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Egoy dari Bunga dengan tegas untuk menolak relokasi yang ada kampung yang sejak turun-menurun ini artinya dipindahkan. Dan ini bukan hanya satu dan dua orang, semua tokoh tua maupun muda yang tidak setuju dengan pemindahan itu. Tetapi ada dua opsi. Satu, kita menolak
ya terkait kampung tua yang hari ini kita mau dipindahkan. Di satu sisi kita menerima ya investasi pembangunan di kampung kita, harapan kita di luar daripada kampung tua. Silakan saja di luar kampung tua ini. Nah, kita berharap semua yang ada di sini, mau itu pemerintah pusat, mau itu pemerintah daerah. Di sini pemerintah daerah ada wali kota, di sini ada BP Batam. Tolong dipikirkan nasib kita sebagai orang yang tinggal di Pulau Rempang dan Galang sejak turun menurun sebelum negara Republik Merdeka itu sudah ada. Tolong dipikirkan baik-baik. Bukan kami artinya menolak investasinya, tapi kami menolak kampung tuanya. Nah, bagaimana cara kita untuk menolak ke depan? Tentu kita akan menyurati ya kepada pemerintah pusat biar dia mendengar apa keluhan-keluhan bagi masyarakat yang sejak turun-menurun yang ada di Pulau Rempang ini. Terutama yang tidak disampaikan surat kita adalah kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, kemudian Menteri Agraria, kemudian di situ ada Menteri Dalam Negeri, di situ ada Kepala BPN Pusat ya. Dan kemudian kita juga sampaikan kepada DPR RI yang membidangi permasalahan terkait dengan Pulau Rempang Galang, yaitu Komisi 6. Mungkin kita sampaikan juga kepada Ketua DPR RI Pusat. Kemudian ke daerah kita akan sampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Kita sampaikan juga kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kita sampaikan juga kepada Kanwil Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau. Kita sampaikan juga nanti tembusannya kepada Bapak Wali Kota kita yang ada di Batam. Kita sampaikan juga kepada DPRD Kota Batam. Kita sampaikan juga kepada Kepala BP Batam. Kemudian kita sampaikan juga kepada Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kota Batam, yaitu Diskopar. Kita dengan tegas untuk menolak relokasi ini yang ada di yang ada di Pulau Rempang. Maksud kita adalah kampung tua yang sejak turun menurun yang kita sampaikan tadi. Tapi kita menerima investasinya, ya, kita menerima investasinya, pembangunan yang ada di Pulau Rempang dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kemudahan lapangan pekerjaan bagi anak cucu kita yang masa akan datang. Nah, kita berharap kepada pemerintah itu, kemudian juga kita berharap kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Pulau Rempang dan Galang. Mari kita bersatu padu menyatukan konsep untuk menolak relokasi kampung tua yang ada di Rempang Galang. Nah, tentu ke depan kita akan coba lagi mengadakan pertemuan yang lebih besar. Kita akan mengundang yaitu tokoh-tokoh kita yang memang kita tokohkan, yaitu sepertinya ketua organisasi, ormas dan OKP yang ada di Berelang akan kita undang. Cuma di sini kita acara pada hari ini kita mencari pendapat. Alhamdulillah satu pendapat dan satu pandangan menolak atas nama tokoh. Karena yang mengingat dan menimbang bahwa siapa lagi kalau bukan kita untuk memikirkan ini, untuk kita pikirkan ini bersama-sama. Tidaklah seorang Hawa Rajab untuk berjuang sendiri. Tidak, kita berjuang bersama-sama. Tapi kalaupun memang tidak ada, Pak Hawa Rajab siap juga berjuang sampai ke Jakarta untuk ketemukan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia demi kampung halaman kita. Biarlah kita menangis sekarang, biarlah kita menangis sekarang. Jangan pernah kita menangis di belakang hari. Biarlah kita ke hari ini berjuang hari ini. Jangan nanti sudah ditetapkan aturan-aturannya. Nah, kita mau bilang apa dengan kekuatan mereka? Saya pikir itu, Bapak Ibu, sudah tahu ini semuanya, tujuannya ya. Dan saya di sini tidak ada kepentingan lain selain kepentingan saya untuk mempertahankan, yaitu kampung yang sudah diazanahkan kepada kita ini sebagai anak cucunya,
dan tidak setuju dengan tegas untuk menolak, yaitu kampung tua, kampung yang ada di pesisir Pulau Rempang. Ini saya dengan tegas katakan, dan kita sudah sama sepakat ini ya, kita tolak ini ya. Jadi kita tolak ini, ya. Nah kita tolak ini. Tujuan kita menolak ini tidak cukup dengan ada di sini, tapi dengan aturan yang kita sampaikan keluh kesah kita kepada pemerintah pusat dan sampai ke pemerintah daerah. Dan kita akan bergabung semuanya kepada tokoh kita sepertinya Pak Awangge, Pak Suherman, ya, mungkin di situ ada Pak Rahmat, di situ semua Pak Karisma kumpul. Nah, mudah-mudahan wacana kita ini, niat baik kita ini, Allah Ta'ala akan jabarkan untuk dimudahkan segala perjuangan kita, dan kita semua diberikan kesehatan kepada kita semua dalam perjuangannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang tentunya saya mohon maaf, dan tolong sebelum saya mengakhirkan ini sampaikan kepada tokoh-tokoh kita yang ada pulau, ada kampung per kampung yang ada di pesisir Pulau Rempang, bahwa kita akan mengadakan pertemuan lebih besar lagi, tentu akan melibatkan semua tokoh-tokoh kita yang ada di Pulau Rempang. Ya, kira-kira siap, ya. Siap. Nah, jadi siap. Mengajak sama-sama kita berjuang untuk mempertahankan ini sampai ke tingkat pusat. Tidak cukup dengan tingkat daerah, sampai tingkat pusat. Insya Allah kita menyampaikan aspirasi kita. Jangan nanti dikira pemerintah pusat di Batam kita aman-aman saja, baik-baik saja terkait dengan kampung tua, kampung relokasi yang ada di kampung tua yang ada di Relang ini. Ternyata kita ada kena risau, Dengan kerisau inilah kita akan sampaikan kepada orang-orang tua kita, ada kepada pemerintah yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah provinsi Kepulauan Riau, khususnya Batam, yaitu Bapak Ketua BP Batam, yaitu Pak Rudi. Mudah-mudahan beliau mendengar apa yang kita sampaikan hari ini, mendengar apa yang kita maksud kita hari ini. Mudah-mudahan beliau juga ikut serta menolak dengan keinginan bagi masyarakat kita yang ada di Pulau Rempang. Terima kasih. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, semua tokoh adat dan tokoh masyarakat perkampungan pesisir Pantai Rempang menyatakan bulat menolak rencana relokasi tersebut. Sejumlah alasan penolakan mereka paparkan dengan berdasarkan pertimbangan ajaran agama, historis, perekonomian, dan kehidupan sosial kemanusiaan. Adapun maksud dan tujuan perkumpulan kami di sini, kami sebagai tokoh masyarakat mewakili masyarakat semuanya Kecamatan Galang sangat berat untuk membangun untuk kami di sini dipindah daripada tempat leluhur kami. Dengan ini kami sangat menolak sekali bahwa kampung kami ini akan dipindah. Kami ini berarti bukan hewan. Kami ini adalah manusia biasa, manusia yang punya tempatan, manusia mempunyai tanah leluhur. Maka kami tidak mau bahwa kami akan dipindahkan daripada tempat kami ke tempat yang lain. Kalau seandainya pemerintah ingin membangun tempat kami, silakan bangun, namun kami jangan dipindah, karena kami sebelum ada kota Batam, datuk nenek moyang kami sudah ada, sudah membangun daerah masing-masing. Kalau kami Kecamatan Galang ini, kalau dicerita bukan hanya satu keturunan, dua keturunan. Dalam satu desa itu mempunyai 5 keturunan. Sampai saat ini kami tinggal menunggu 2 keturunan lagi. Seandainya 2 keturunan lagi, kami pun tidak tahu bahwa kami entah kemana lagi. Dengan ini kami sangat menolak kampung kami kalau kami ini dipindahkan dengan tempat-tempat yang lain, karena kami sangat menjaga situasi kondisi ekonomi di daerah kami.
Seandainya kami dipindah di tempat lain, apakah pemerintah ini bisa bertanggung jawab untuk generasi kami yang akan datang, seperti anak cucu kami yang akan datang? Kalau beliau bisa menjaminkan, oke-oke saja. Tapi kalau tidak menjaminkan, jangan sekali-kali kami dipindahkan. Kami sekali-kali tidak menerima bahwa kami orang tempatan, kami dipindah seperti hewan. Dulu kami dipiara, sudah besar, hewan bisa dijual. Tapi kalau manusia tidak segampang itu. Kami punya tempat, kami punya tanah, datuk nenek moyang kami membangun sangat susah payah, bukan membangun seperti sekarang ini pakai beko, pakai apa. Kami dengan kapak sebilah untuk membangun daerah kami masing-masing. Sudah terjadi kampung masing-masing, maka kami dipindah, kami tidak terima. Mungkin ini dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya hormati Bapak Awang Rajab. Saya kasih lagi dihormati saya juga. Sudah mau 2 tahun di kebun bang. Maka dulu masih nengok abang sini, sekarang udah 2 tahun sama Pak Umar bergabung sana, sama Bapak ini sekalian di bawah. Bapak, abang-abang saya yang ada di masyarakat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namanya saya mohon maaf. Pada hari ini terima kasih dalam hal bertatap muka silaturahmi sama Abang Awang Rajab, ketua, termasuk koordinator pembela, termasuk pembela tentang kampung-kampung tua yang ada di sini. Pertama sekali, mari kita panjatkan anak cucu kita ke depan, supaya kehidupan kita ini yang hari ini baik, semoga ke depan lebih baik lagi. Begitu. Saya tinggal di Sabulung, tapi sekarang udah 2 tahun lebih saya berdomisili di Kubah, dekat Bapak ya, Bapak ya, dekat Pak Umar ketua yang ada di sana. Yang kami tuakan dengan ada undang dari Pak Awang Rajab, makanya saya berkesempatan, saya usahakan untuk hadir di sini. Walaupun bagaimana pekerjaannya, sibuknya di kebun, namanya kita di kebun orang bang, bukan kebun sendiri, tapi bagaimanalah namanya mengadu nasib dari sesuatu nasi kan gitu ya Bapak iya. Dengan ada musyawarah ke depan yang saya sampaikan dalam forum ini, bahwa kami ini petani menumpang bang, menumpang di tanah orang, diajak orang bertani, berkebun ya, kadang-kadang ada panen yang baik, kadang-kadang ya kurang, apalagi cuaca begini, ada hujan, ada panas, banyak panasnya. Jadi dalam arti kata ada sekian ribu bang petani yang ada di Pulau Galang ini. Nah, ini petani. Sekarang dengan adanya penggusuran ini sudah meresahkan bagi kami yang menempati tanah-tanah orang-orang yang punya tanah di Barelang. Dengan ada penggusuran ini nyenyak, maka sudah gak enak, tidur sudah gak nyenyak. Kapan digusur? Makanya ketakutan yang datang. Jadi dengan ada forum pertemuan ini, moga ke depan ada solusi yang baik untuk tanah-tanah yang ada yang sudah ditempati oleh yang sudah dialokasikan tanah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ini tujuan kami bang. Kenapa? Untuk kelangsungan anak cucu kami bisa mencari mengais sedikit dapatlah 25.000 atau 50.000 satu hari hasil panen ya. Nah, begitulah. Ini kami nggak mencari kaya, tapi mencari hidup. Bagaimana hidup di Tanah Galang ini, bagaimana hidup di Batam ini untuk menyambung. Bagaimana anak kami sekolah dengan biaya sekarang ini, bagaimana biaya sekolahnya ya. Kalau transportasi sudah ada transportasinya, tapi untuk makan minumnya otomatis tanggung jawab orang tua. Mungkin itu aja laporan ini kami sampaikan kepada ketua koordinator atau bapak yang hadir semua, supaya bagaimana juga nasib kami petani ini. Nah, daripada khususnya nelayan, kalau juga sempat dipindahkan nggak mungkin nelayan, dia bagaimana nelayan kalau rumahnya sudah nggak ada lagi di sana, gimana akan mencari kehidupan. Inilah harapan kami bang, dengan ada forum ini, supaya kedepannya akan mudahkan semua usaha kita bukan menolaknya pembangunannya kan gitu, tapi bagaimana membangun dengan baik, dengan berkeadilan, membangun dengan berkemanusiaan, supaya kami ini hidup dengan kita bersama-sama, bisa mencari rezeki di alam terbuka ini, dengan bagaimana pepatah orang-orang lama itu apa, dimana kita berada ini kita mengikuti aturannya kan gitu.
Tapi bagaimanapun kami yang menumpang ini Bang, ya sangat besar harapan kami supaya nanti ke depan kami jangan digusurkan gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kekurangnya saya mohon maaf. Yang mana memang untuk pengembangan ini sedikit meresahkan kita orang yang memang tinggal di kampung tua itu. Jadi mudah-mudahan ke depan kami sangat mengharap bahwa kita dengan tokoh-tokoh kita yang ada di Rempang Galang bersatu memikirkan tentang rencana pengembangan pemerintah ini. Karena kalau kita saling bertolak bahaya juga nih. Marilah kita bersatu mencari solusi yang mana kita orang memang tinggal di kampung tua itu ke depan masih tetap tinggal di kampung kita. Jadi harapan saya sangat terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya siap menyediakan diri hadir di sini. Marilah bahwa kita dan tokoh-tokoh orang tua kita, tokoh masyarakat kita yang ada di Rempang Galang memikirkan bersatu untuk mempertahankan kampung halaman kita. Kita tidak menolak pembangunan pemerintah, Pak. Tidak. Tapi janganlah Karena kampung kita ditolak. Jadi sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. RW ataupun tokoh masyarakat dari Lingka, memang hal ini harus kami bicarakan. Bukan berarti selama ini kami hanya mendengar, kami hanya diam, lalu kami tidak berbuat. Kami harus menyampaikan kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, kepada SLM yang ada, tolonglah bantu, tolonglah support kami, karena kami merasa tinggal di kampung kami masing-masing itu bukan satu hari, dah berapa keturunan seperti yang disampaikan oleh tokoh-tokoh orang-orang tua kami. Sudah begitu lama. Kenapa sekarang baru dinamakan kampung tua? Kalau dulu semua kampung itu tua, bukan baru sekarang kampung tua. Jadi apapun alasan yang disebut, kami tetap kampung kami tidak mau digusur. Sebab disitulah tempat kami mencari makan, hidup beserta keluarga. Tidak mungkin harus berhenti di sana ini. Kalau digusur itu berhenti, kami dipindahkan kemana-mana, rasanya kami tak bisa hidup di tempat lain, karena kami tidak terbiasa di tempat lain. Model kerja, model cari makan di kampung ke kampung, satu tempat ke satu tempat itu berbeda-beda. Jadi mohon kepada masyarakat, juga pemerintah, mari lihat kekurangan dengan kepentingan kami di sini. Jangan main-main gusur saja. Kami tidak bersedia. Karena apa? Karena yang sudah terjadi ini jangan sampai terjadi lagi. Bukan hanya di sekitar sini, di tempat lain juga begitu. Main gusur, main tolak, akhirnya masyarakat menderita karena tidak terbiasa untuk hidup di tempat lain. Jadi daripada orang tua kami yang ditinggalkan hanyalah kampung kami yang kami tinggalkan sekarang ini. Kalaulah kampung itu digusur, lalu kami mau kemana? Mau kemana? Dan kami mau mengadu kepada siapa kalau bukan kepada pemerintahan yang punya wewenang? Nah, itulah keluh kesah kami selama ini. Kami harap pemerintahan dapat menanggapi dengan baik. Bukan kami melawan, bukan kami menentang aturan yang ada. Kami tidak benci dengan pengusaha yang nak masuk di tempat kami, inspektor yang nak masuk ke tempat kami persilakan, tapi kami janganlah disingkirkan. Itu saja harapan kami. Lebih kurang itu saja Pak Ketua, Pak Awang Rajab. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Lebih kurang saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada berkata saya salah dengan dah diingat ataupun dijanji, maaf. Sependapat kami sebagai tokoh masyarakat, saya mengakulah saya ketua adat Jada, dan juga Pak Imam Monggak, juga teman-teman sebaya sama saya, dan juga saya hormati Bapak kita yang ada di sini, jiran-jiran saya seumur sama saya hormati. Pendapat
satu pendapat. Kalau kita tidak ada mufakat macam mana, ya kan seperti itu. Kalaulah jahat kita lawan kelahi, kalaulah satu kampung kita dilarikan orang macam mana, mencarikan saudara, ibu dan bapa kita. Apakah sanggup itu kita mencari? Apakah dipindah orang itu? Mudah yang telah ada di dalam bumi ini. Tega kita? Kan tidak tega itu semuanya. Nah, marilah kita bersama-sama. Saya ini banyak pantun sebenarnya, banyak pantun. Daun perempat berdekat-dekat, dua menyusun, satu mengikat. Marilah Melayu kita mufakat. Tempat kita sekarang sudah rawan, sudah hampir mendekat. Hati-hatilah Melayu. Orang Daik pulang ke Daik, sampai ke Daik meracik kayu. Orang baik dibilang baik, kita buktikanlah nama orang Melayu. Jangan seperti itu ini kita. Jangan terumbang ambing, kita tidak hendak di laut. Kita tetap pesisir kita pertahankan. Bila kita ke darat, orang darat bisa macam pertanian tadi Bapak tadi bilang, dia bagian pertanian untuk mengeluh kesan mencari rezeki. Kita di laut macam mana? Ombak, ribut, apa segala badai kita hadapi, mati dan tidak mati itu Allah yang punya, semua yang tahu. Tapi jangan sewena-wena memerintah untuk mencampakkan kita ke pantai. Yang di darat dicampak ke pantai, itu kan tidak sewajib-wajibnya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Pak, nama saya Muhammad Tahir Rifani. Saya tinggal di Gobang. Sudah jalan 8 tahun di Gobang. Tapi di Sembulang saya sudah 10 tahun lebih. Ini saya sangat berterima kasih dengan Pak Awang, karena belum ada kepastian tentang penggusuran. Pak Awang sudah bergerak untuk mempersatukan kita. Kan juga betul. Saya banyak mengucapkan ribuan terima kasih, karena kalau kita lihat dan kita pantang seperti kejadian di Pulau Gome, pembangunan di situ, saya dapat berita dari kawan saya, itu diambil aja, tahu-tahu dituruni di sana, itu diambil, dicekam aja. Betul. Tanpa ada basa-basi, tak ada basa-basi. Nah itu dia. Ya. Kita ini karena kita Melayu ini seharusnya punya tata krama sopan santun. Iya kan? Betul. Kan itu. Jadi saya sangat banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Awang. Dari awal-awal sudah mengambil kebijakan untuk mengumpulkan kita hari ini. Walaupun belum ada kejelasan tentang pemerintah ingin bergusur, kan, tapi sudah ada edaran surat dari Pak Rudi ya, ada, tengok ada di WA saya masih tidak. Ada betul. Iya ada kan? Ada. Nah, tapi sekali didesak, saya dapat informasi dari kawan saya Umar tadi. Umar, mana Umar tadi? Sini lamar dekat sini, biar dekat sini lah. Kita jangan jauh-jauh, biar nampak kamar sini. Assalamualaikum. Biar nampak. Pak Wali Kota lah beredar, kan itu. Tanggal dan bulan juga tahunnya tak ada di situ. Rencana dia kan. Tapi itu suatu gerakan. Dia nak tengok kita ni bersatu tidak? Kan itu. Yang enggak habis lah. Nah, kita makanya saya sangat banyak mengucapkan terima kasih dengan beliau telah ambil kebijakan untuk mempersatukan kita, kan itu. Kopi sikit. Kalau ini saya mohon maaf, saya kenalkan diri saya ditanya Umar. Memang dia lah, dia punya gertakan kita tak pandai ngertak apa. Nah ini Pak Awang Rajab ngadakan gertakan. Kami ini penduduk. Kami ini asli sini. Ya itu. Maaf cakap otorita itu Pak, perusahaan. Nah ini saya bongkar. Hak kita untuk menutup dia. Nah, ini kasar saya. Perjanjian sudah putus itu dia nih.
Makanya Pak Ismet tuh ngeri kalau bercakap dengan saya jadi tim. Dia 30 tahun ya. 30 tahun sudah selesai Pak. 76. Pertemuan tersebut direncanakan akan digelar kembali dalam beberapa waktu ke depan dengan jumlah dan tokoh yang hadir lebih banyak lagi selain tokoh masyarakat dan tokoh adat perkampungan pesisir Pantai Rempang. Inisiator pertemuan Awang Rajab mengungkapkan rencananya pertemuan mendatang juga mengundang tokoh organisasi, tokoh pemuda dan tokoh profesi yang ada di kawasan perkampungan pesisir Pantai Rempang, Kecamatan Galang. Suara penolakan relokasi dituangkan dalam bentuk surat tertulis yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, Kepala BPN Pusat, Ketua DPR RI, dan Komisi 6 DPR RI. Dengan tembusan dan turunannya di daerah seperti Gubernur Kepri, DPRD Kepri, Kanwil BPN Kepri, Wali Kota Batam, dan Kepala BP Batam, serta kantor BPN Kota Batam. Kehidupan kami nelayan. Nah, kalau kami dipindahkan ke satu tempat, rasanya hidup kami tidak nyaman. Karena segala peralatan tangkap, baik itu daripada boot dan sampan kami, tidak mungkin kami tinggalkan begitu saja. Dengan kondisi hari ini di laut. Laut itu ada gelombang, ada angin, kalau dia ribut tidak kita jaga pasti habis. Oleh karena itu kami memang belum siap untuk dipindahkan ke kampung, di tempat yang lain. Kenapa? Kami ingat sejarah. Nenek moyang kami membangun itu untuk kami, mereka bahkan meninggal di situ. Kami ingin bersama-sama mereka, apapun yang terjadi. Kira-kira begitu ya, apapun yang terjadi. Oleh karena itu kami minta kepada pemerintah pusat maupun daerah, renungkanlah bagi nasib kami sebagai rakyat yang ada di Rempang ini ya, itu rakyat presiden. Kalau bagi masyarakat ya masyarakat pemerintah kota maupun provinsi. Dengarlah omongan kami ini semua, keluh kesah kami ini semua. Kami menolak satu, opsi yang kedua tadi ya kita menerima. Arah pembangunan seperti apa silakan saja, karena kita juga cinta. Tapi butuh pembangunan, kami sangat butuh pembangunan, karena dengan pembangunan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan buat anak kami. Tetapi jangan sampai terkena area kampung yang kami tempat tinggal kami. Baik. Dan tambah lagi dan meminta Sebanyak 16 titik perkampungan pesisir Pantai Rempang, Kecamatan Galang, dengan total jumlah penduduk belasan ribu jiwa. Sebagian besar masyarakat perkampungan pesisir Pantai Rempang menggantungkan hidupnya dengan laut, seperti hasil tangkapan ikan, budidaya ikan dan rumput laut, serta hasil perkebunan. Pada akhir pertemuan, diisi dengan istirahat makan siang dan sesi yel-yel penolakan mereka. Azura Aronita, Muhammad Amin, Batam TV, melaporkan. Mana tahu lah, orang aku juga mau orang lain. Cuma jangan sampai terlalu berlebihan. Investasi. Alhamdulillah, inilah keinginan daripada masyarakat kita yang ada di Pulau Rempang pesisir Kampung Tua, yang hari ini dengan rasa risau dan gelisah karena ada wacana untuk ada pemindahan daripada kampung-kampung yang ada di Pulau Rempang. Kampung-kampung ini tentunya kampung yang ditinggalkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita terdahulu untuk anak cucunya. Sebelum negara Republik ini artinya merdeka, kita sudah ada kampung. Nah, orang tua kita juga sudah meninggalkan kita di kampung kita masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya wacana pemerintah untuk kita dipindahkan, tentunya kita menolak dengan tegas. Wujud daripada penolakan kita, tentunya kita akan sampaikan kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kemudian kita akan sampaikan kepada Menteri Agraria, kita akan sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri,
kita akan sampaikan kepada PPN Pusat, barangkali begitu. Kemudian kita sampaikan kepada DPR RI dan komisi berapa nanti kita lihat, atau komisi 6 ke daerah. Kita akan sampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, DPRD, kemudian Kanwil daripada Pertanahan Nasional yang ada di provinsi. Kemudian kita sampaikan kepada daerah, yaitu Wali Kota Batam, DPRD Batam, dan Ketua BP Batam. Kemudian kita sampaikan juga kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, yaitu BPN yang ada di Stupa. Harapan kita, semua yang kita lakukan ini biarlah sebagai pemerintah pusat, pemerintah daerah mendengar, mudah-mudahan menyetujui dengan penolakan kita ini. Kenapa? Karena kita tidak menolak dengan pembangunan, tapi kita menolak di area kampung kita yang selama ini sejak turun-menurun. Kalau boleh kita, orang tua kita meninggal kat situ, kita pun tak sama-sama lah meninggal di situ. Jadi oleh karena itu harapan kita bagaimana pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk melestarikan kampung kita itu seindah mungkin lah kepada kita semua. Barangkali seperti itu harapan kita kepada pemerintah. Harapan yang kedua kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Rempang Galang, ya mari kita kompak dan bersatu padu, ya, dari ketua organisasi, ormas dan UKT yang sudah terbentuk hari ini. Mari kita sama-sama untuk memperjuangkan kampung halaman kita yang selama ini yang menjadi amanah daripada nenek moyang kita terdahulu. Atas kerjasama yang baik kita semua, saya menyampaikan ucapan dan terima kasih. Ini pun yang datang beberapa pulau yang ada, beberapa kampung yang ada di pesisir Galang, kurang lebih ada 16 kampung. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Setelah itu yang dapat saya sampaikan, kalau kita kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relokasi, investasi. Terima kasih. Ya, semua terserah. Jadi terbuka semua lagi kita buka semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.